Kembali disergap pemirsa, dua pria pengendara motor berkelahi di Jalan Hajah Tuti Alawiyah, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sebelumnya, kedua pemotor saling bersenggolan. Dua pengendara motor terlibat perkelahian di tengah persimpangan Jalan Hajah Tuti Alawiyah, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Salah satu pengendara menganiaya lawannya menggunakan helm, sementara satu pengendara lainnya bertahan dengan tangan kosong. Dua petugas Sudin Perhubungan yang sedang berjaga melerai kedua pengendara. Perkelahian bermula saat kedua pengendara motor melaju dari arah Jati Padang menuju Mampang Perapatan. Sebelum persimpangan Pejaten, motor keduanya bersenggolan hingga terlibat keributan. Video perkelahian kedua pengendara motor ini viral di media sosial. Ada dua sepeda motor saling bersenggolan di jalan. Akhirnya mereka mungkin salah satu ada yang tidak terima, sehingga mereka ada yang berantem. Nah, jadi di sana juga ada anggota dari Disub Jakarta Selatan tidak mengatur lalu lintas, sehingga mereka langsung sigap memisahkan. Usai berkelahi, kedua pengendara meninggalkan lokasi. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati melaporkan. Diduga dipicu dendam lama, puluhan mahasiswa dari luar kampus menyerang mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Kampus UIN Makassar di Goa, Sulawesi Selatan. 3 mahasiswa terluka akibat sabetan senjata tajam. Video amatir merekam detik-detik puluhan mahasiswa dari luar kampus menyerang sejumlah mahasiswa Ilmu Kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Kampus UIN Makassar, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sejumlah petugas keamanan kampus berusaha melerai mahasiswa yang menyerang menggunakan senjata tajam dan busur panah. Akibat penyerangan, 3 mahasiswa terluka akibat sabetan senjata tajam. Polisi langsung menggelar olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti. Motif penyerangan diduga dendam lama antar pribadi. Apalagi sebelum penyerangan, beberapa kali terjadi keributan antar mahasiswa UIN Makassar dan mahasiswa lain. Kayaknya penyerangan. Karena Kesmas itu ini kan kandangnya, padahal orang luar. Orang luar yang datang. Orang Umi katanya ini. Oh, ada mahasiswa luar. Oh, ada berapa banyak jumlahnya di? Kalau tadi dari hasil interogasi tadi dari pihak kepolisian dan Polda itu kurang lebih enggak di bawah 30 sampai 50. Ada korban tidak dalam peristiwa ini? Untuk sementara ini ada yang mau melaporkan, namun dia masih berobat di rumah sakit sementara. Saya kira itu saja barangkali. Ada barang bukti diamankan dari. Jadi untuk sementara bagi rekan-rekan media dan masih berusaha untuk melakukan penyelidikan di sana dan korbannya masih satu juga. Jadi belum jelas untuk masalah korbannya gitu. Masih kita pernah melakukan penyelidikan yang dalam. Pasca penyerangan, sejumlah anggota Polri disiagakan di dalam kampus mengantisipasi penyerangan susulan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Seorang sopir truk diminta push up hingga berguling di jalan oleh Wakil Ketua DPRD Depok, Jawa Barat. Sebelumnya, sopir merusak portal yang dibuat oleh sang wakil rakyat. Wakil Ketua DPRD Depok Tajudin Tabri meminta Misbah sopir truk melakukan push-up hingga berguling-guling di Jalan Krukut Limo, Depok, Jawa Barat. Kejadian ini diduga setelah sang sopir truk merusak portal pembatas ketinggian kendaraan yang melintas. Mengetahui kejadian tersebut, warga sekitar menghubungi Tajudin pembuat portal. Usai kejadian, DPRD Depok tidak membenarkan arogansi anggotanya. Tajudin juga terancam sanksi ringan hingga pemecatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati, yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebut, tapi di sini ada Bang Despandri. Kebetulan beliau satu partai dengan saya, beliau yang bagian opini dan publik. Saya terima kasih karena bisa berjumpa dan bisa mengklarifikasi kejadian tadi yang memang viral. Saya secara pribadi, terutama dengan kejadian itu memang di luar batas
kemampuan atau kontrol saya. Mediasi kedua pihak segera dilakukan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Mengedarkan narkoba secara bersama-sama untuk modal menikah. Sepasang kekasih di Padang, Sumatera Barat ditangkap polisi. Pelaku ditangkap saat asyik pesta sabu di kamar. Wanita ini menangis saat digerebek sedang asik mengkonsumsi narkoba di kediamannya di daerah Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. Sebelum digerebek, teman prianya ditangkap saat melakukan transaksi. Usai digeledah, petugas menemukan 8 paket sabu siap edar, alat hisap sabu, plastik klip, dan timbangan digital yang disembunyikan. Pelaku mengaku nekat edarkan narkotika jenis sabu lantaran bisa mendapat untung besar untuk modal menikah nanti. Berhasil mengamankan diduga pelaku H memiliki menguasai barang berupa sabu-sabu, 8 paket kecil dan 2 paket sedang. Pelaku H itu kami juga berhasil mengamankan seorang perempuan inisial R yang diduga itu pacar pelaku. Dan di kamar pelaku H yang di situ yang ditempati oleh R itu juga kami berhasil mengamankan plastik berupa plastik dan timbangan. Pelaku terancam minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Kecelakaan beruntun melibatkan motor dan 2 mobil terjadi di Jalan Nasional Madiun, Surabaya, Jawa Timur. Pengemudi mobil tewas terjepit badan kendaraan yang ringsek. Dibantu warga, petugas berupaya mengevakuasi pengemudi mobil yang tewas terjepit usai terlibat kecelakaan di Jalan Raya Madiun, Surabaya, Desa Bagi, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kecelakaan melibatkan 3 kendaraan, 1 mobil jenis Elf sedan dan 1 sepeda motor. Kecelakaan berawal saat mobil Elf membawa rombongan pesilat melaju dari Madiun ke arah Nganjuk. Tiba-tiba rombongan Elf yang berada di depannya berhenti mendadak, sontak sopir banting setir ke kanan dan menabrak mobil dan motor dari arah berlawanan. Korban dievakuasi ke RSUD Caburan. Saya kira banjir jos. Terus? Terus saya lihat ini itu tak berani sedan sama elf. Gitu. Ada berapa kendaraan Pak? 3, yang 1 sepeda motor. Yang 1 sepeda motor Pak. Kalau korbannya berapa Pak? Yang sepeda motor tadi 2 bawa ke RS Dono. Yang meninggal naik sedan malah. Kasus kecelakaan ditangani unit Gakum Satlantas Polres Madiun. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu melaporkan. Seorang nenek di Magetan, Jawa Timur yang sempat dikabarkan hilang ditemukan tewas di jurang sedalam 50 meter. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Warga Kecamatan Kawedanan, Magetan, Jawa Timur dikejutkan dengan temuan jasad Sinem perempuan 71 tahun yang terjatuh ke jurang sedalam 50 meter. Korban warga Kecamatan Bendo sempat dikabarkan hilang lebih dari 10 hari. Jasad korban yang sempat tersangkut pohon menyulitkan proses evakuasi. Terperosok lo gimana Pak? Terperosok Pak, sekitar 12 hari yang lalu. Dari ketinggian berapa Pak itu Pak? Ketinggian sekitar 50 ya Pak? ya sekitar 50-an ada, 50 meter. Itu masih di tebing ya? Masih di tebing? Tapi udah mau sampai ke sungai. Korban sempat dinyatakan hilang oleh Polsek Bendo karena pikun dan korban ditemukan warga di sekitar lereng jurang. Yang bersangkutan atau beliau almarhum ini kemarin tanggal sekitar 2 minggu yang lalu dilaporkan hilang dari Polsek Bendo. Orangnya sudah pikun, keliling aja, dan dia meninggal karena jatuh terperosok ke jurang. Jenazah langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Magetan, Jawa Timur, Aswi Manar melaporkan.
Sementara itu, sesosok mayat ditemukan warga di tengah pematang sawah Desa Purworejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Mayat tanpa identitas tersebut dalam kondisi nyaris menjadi kerangka. Sesosok mayat ditemukan di pematang sawah Desa Purworejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kondisi mayat tanpa identitas tersebut mulai mengering dan nyaris menjadi kerangka. Tak jauh dari korban ditemukan sebuah tas, celana panjang, dan sepeda. Diduga korban berjenis kelamin laki-laki. Gimana Mas? Tengkurap hadap ke timur. Kondisi mayatnya gimana? Kondisi mayat udah mengering karena kena sinar matahari. Udah masih berbau, nggak sedap atau gimana Mas ya? Baunya sangat lebat. Masih bau ya? Jasad korban dibawa ke RS Profesor Dr. Sukandar untuk diotopsi. Polisi menyelidiki identitas dan penyebab kematian korban. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin melaporkan. Akibat kebocoran selang gas LPG saat memasak, sebuah restoran Jepang di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terbakar. Seorang pegawai terluka bakar saat berupaya menyelamatkan diri. Sejumlah pengunjung sebuah restoran Jepang di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berhamburan keluar menyelamatkan diri dari kebakaran yang terjadi. Kobaran api yang membakar sejumlah titik di dalam gedung restoran cepat membesar. Petugas berupaya memadamkan api agar tidak semakin meluas. Sebelumnya, api pertama kali muncul dari area dapur dan merambat hingga ke area pengunjung. Diduga kebakaran dipicu oleh kebocoran selang gas LPG yang digunakan saat memasak. Tiba-tiba maksudnya langsung nyamper ke api di kompor kan, tapi masih tempat dimatiin keran gasnya, ya, jadi apinya nggak terlalu lebar. Tadi sempat ada yang terjebak atau gimana Bang? Terjebak sih enggak, cuma kita maunya matiin keran aja sama gas-gas yang lain. Seorang karyawan restoran mengalami luka bakar ringan akibat peristiwa tersebut. Alangkah baiknya untuk rutin mengecek keamanan peralatan memasak untuk menghindari peristiwa yang tak diinginkan. Dari Jakarta Selatan, Rani Sanjaya melaporkan. Dua pencuri burung murai batu babak belur dikeroyok warga. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersamai Sergap.